sudah selesai berdoa, sekarang anak-anaknya duduk yang rapi dan waktunya kita mau mendengarkan pilar. Pilarnya masih pilar 7 ya, tentang pemimpin yang baik. Ya, sekarang kita mau mendengarkan lagu tentang pemimpin yang hebat. Pemimpin yang baik membela kebenaran, melindungi yang lemah, menerima saran yang baik. Yes, yes, yes. Wah, perkampungan yang indah, dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi dan rumput-rumput yang hijau menambah keindahan tempat ini. Udaranya yang sejuk dan bersih membuat pikiran tenang untuk belajar. Tubuh yang sehat ternyata juga didukung oleh udara setempat. Wajar saja ya, anak-anak di sini semua pada semangat belajar dan sehat-sehat karena udaranya sangat bersih. Berbeda ya dengan tempatku. Di sana mau belajar aja rasanya malas. Pemandangannya indah sih, hanya udaranya kurang bersih untuk kesehatan. Pasti masyarakat di tempat ini selalu menjaga kebersihan udara di tempat ini, sehingga ketika ada di tempat ini tubuhku terasa sehat dan segar. Benar teman-teman, tubuh manusia membutuhkan oksigen dari udara untuk keberlangsungan hidup manusia. Dan udara yang dibutuhkan manusia pun harus udara yang bersih. Kenapa udaranya harus bersih? Karena jika udaranya kotor akan menyebabkan banyak virus penyakit, sehingga tubuh kita terasa lemah dan menyebabkan kita sakit. Apalagi di musim seperti ini, di musim pandemik. Tentunya tubuh kita harus tetap dijaga dan sehat sehingga kita tidak sakit-sakitan. Gimana caranya ya biar kita bisa tahu kalau ternyata udara yang kita hirup itu adalah udara kotor?
Teman-teman, Rara punya pengalaman. Pada saat Lala sedang main di tempat yang kotor, Rara menghirup udaranya. Saat Rara menghirup udaranya, hidung Rara terasa gatal. Nah, itu artinya udara di tempat itu sudah tercemar. Apa ya yang menyebabkan udaranya tercemar? Yang menyebabkan udara bisa tercemar, yang pertama disebabkan oleh letusan gunung berapi. Gunung yang meletus mengandung bermacam-macam gas dan abu yang menyebabkan udaranya kotor. Hal kedua yang menyebabkan udara kita kotor yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena kemarau yang panjang dan sembaran petir. Ada juga yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Selain kebakaran hutan, diakibatkan juga karena membuang sampah sembarangan. Sekalipun sudah diingatkan, ada orang-orang juga yang tidak mau mendengarkan. Mereka masih saja tetap membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan udaranya kotor. Selain membuang sampah sembarangan, pencemaran udara juga bisa terjadi dari asap kendaraan dan asap pabrik. Nah, teman-teman, begitu pentingnya udara bersih untuk tubuh kita. Karena itu, mari kita selalu menjaga lingkungan sekitar kita sehingga udaranya tetap bersih. Kita sudah tahu penyebab pencemaran udara. Karena itu, marilah kita menjaga lingkungan sekitar kita agar udaranya tetap bersih. Waktunya mengerjakan aktivitas. Halo anak-anak kelas playgroup, apa kabarnya hari ini? Pasti semua baik-baik. Hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitasnya ada dua. Yang pertama adalah menghubungkan manfaat air, api, dan udara. Dan aktivitas yang kedua adalah anak-anak membuat layang-layang dari plastisin atau lilin. Ya, sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Untuk aktivitas yang pertama, kita siapkan lembar kerja. Dan kita juga menggunakan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, Miss Ina menggunakan spidol ya. Dan aktivitas yang kedua, kita siapkan plastisin dan juga bisa kertas putih. Ya, kertas putih ya. Oke, sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang pertama ya, yaitu menghubungkan manfaat air, api, dan udara. Nah, di sini sudah ada gambar api, udara, dan air. Kita mau lihat ya manfaat-manfaatnya. Yang pertama, di sini ada gambar balon. Ya, ternyata balon diisi oleh udara sehingga menjadi balon besar seperti ini. Terus yang kedua, di sini ada akuarium. Di dalamnya ada ikan. Nah, di dalam akuarium ini apa yang kita isi? Air. Air dimanfaatkan untuk ikan yang hidup di dalam akuarium. Terus di sini api. Ini api unggun. Untuk membuat api unggun, kita membutuhkan api. Sini ada gambar minuman, gelas minuman dengan air. Berarti untuk minum kita membutuhkan air. Lilin. Untuk menyalakan lilin, kita juga menggunakan api. Dan yang terakhir ada gambar layang-layang. Untuk menaikkan layang-layang ke atas, kita membutuhkan udara atau angin. Ya, kita sudah tahu manfaatnya. Sekarang kita mau tarik garis. Yang pertama dulu ya, dari api. Api, kita cari balon bisa dengan api? Tidak bisa, berarti api unggun ya. Kita tarik ke gambar
bagian api. Ya, api. Nah, untuk api gambar satunya sudah ya. Nah, gambar selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua ya, yaitu membuat layang-layang dari plastisin. Ayo siapkan lilinnya atau plastisinnya. Kita buat memanjang dulu ya. Kita buat seperti ini. Ayo terus ya. Ya, mesinnya sudah. Ya, ini anggap aja ini lidihnya ya. Ini untuk lidihnya. Kita ambil lagi untuk sampingnya. Wah, satu lagi. Sekarang untuk tengahnya ya. Ayo semangat ya. Nah, saat anak-anak sedang mengerjakan, minta tolong ayah atau ibunya untuk divideokan ya. Lalu videonya dikirim ke Miss Ina. Ya, untuk yang panjangnya ya. Terlalu panjang, potong ya. Oke. Nah, sekarang kita beri talinya. Rangka layang-layangnya sudah. Sekarang kita beri talinya. Nah, layang-layang punya Miss Ina sudah jadi. Punya anak-anak belum? Sudah atau belum? Kalau belum, dikerjakan pelan-pelan. Dan ingat, videonya dikirimkan ke Miss Ina ya. Selamat mengerjakan. Aktivitas untuk kelas A hari ini ada 2 ya. Yang pertama adalah melingkari angka sesuai jumlah gambar. Aktivitas yang kedua adalah meniru suku kata ha, hi, hu, he, ho. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama adalah lembar kerja. Anak-anak siapkan lembar kerjanya. Ya, yang kedua adalah pensil. Anak-anak siapkan pensilnya. Miss Yosa memakai spidol ya. Nah, untuk aktivitas yang kedua kita menggunakan buku kotak dan juga pensil. Bahannya sudah diambil. Ya, sekarang kita mau melihat cara mengerjakannya seperti ini. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas yang pertama ya, yaitu melingkari angka sesuai jumlah gambar. Nah, di sini ada gambar balon, ada gambar kincir angin, ada gambar ban mobil, ada gambar layang-layang, dan juga ada kincir angin lagi. Nah, sekarang kita menghitung ya, balonnya ada berapa. Di sini ada angka-angkanya ya. Nah, kita akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa balon? Ada 5 balon. Nah, sekarang kita cari angka 5 di sini ya. Ini angka berapa? Angka 3, bukan ya? Ini angka berapa? 4, bukan juga ya? Ini angka berapa? 6, bukan juga. Ini angka berapa? Angka 7, bukan juga ya? Berarti mana 5? Ini
Ini 5 seperti badut. Nah, kita lingkari ya. Ya, kita lingkari atau bulatkan. Nah, ini dia. Nah, nomor 2 sampai nomor 5 anak-anak mengerjakan sendiri ya. Sekarang kita lanjut mengerjakan aktivitas yang kedua. Ayo sekarang kita lanjut mengerjakan aktivitas yang kedua ya, yaitu meniru suku kata ha, hi, hu, he, ho. Kita mulai tulis ya dari H, berarti huruf H. Ya, H dan A ya. Bacanya H. Sekarang hi. Tulis lagi huruf pertamanya selalu H ya. Hi ya. Ya, H sama I. Hi. Sekarang hu. Ya. H sama U. Ya, hu. Sekarang he. H dan E. Ya, sekarang ho. H dan O. Ya, ho. Kita baca lagi ya. Ha, hi, hu, he, ho. Nah, anak-anak nanti menirunya 1 lembar aja ya. Yang selanjutnya anak-anak mengerjakan sendiri. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B, hari ini kita kembali mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas untuk anak kelas B ada 2. Aktivitas yang pertama adalah mengelompokkan benda-benda yang berhubungan dengan api dan udara. Aktivitas yang kedua adalah menggunting dan menempelkan gambar sesuai dengan manfaat air, api, dan udara. Sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Untuk aktivitas yang pertama, kita siapkan lembar kerja dan juga pensil. Anak-anak menggunakan pensil, di sini menggunakan spidol ya. Untuk aktivitas yang kedua, kita siapkan lembar kerja, gunting, dan juga lem. Semua sudah disiapkan? Kalau sudah, sekarang anak-anak duduk yang rapi. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita ya, yaitu mengelompokkan benda-benda yang berhubungan dengan api dan udara. Nah, di sini sudah ada kotaknya untuk kita hubungkan. Ya, yang pertama ada kotak udara. Udara ya. Dan yang kedua api. Nah, kita lihat dulu gambar-gambarnya. Yang pertama ada gambar kincir angin. Untuk menggerakkan kincir angin kita membutuhkan udara berupa angin. Berarti masuk di kelompoknya udara. Yang kedua ada gambar matahari. Matahari merupakan salah satu sumber api. Yang ketiga ada gambar layang-layang. Untuk menaikkan layang-layang kita membutuhkan udara berupa angin. Nah, yang keempat ada gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu sumber api. Ada gambar balon. Nah, untuk menjadi balon yang besar, maka kita harus mengisi balonnya dengan udara. Di sini ada pelampung bebek. Untuk menjadi pelampung yang besar juga, kita mengisinya dengan udara. Ada gambar korek api. Korek api merupakan salah satu sumber api. Di sini ada batu.
batu juga merupakan salah satu sumber api. Dan yang terakhir ada ban mobil. Nah, saat mobilnya bannya kempis, maka kita mengisinya dengan udara yang berupa angin. Ya, sudah ya. Sekarang kita mulai mengelompokkannya. Pertama gambar kincir angin. Kincir angin masuk di bagian udara atau di bagian api ya. Bagian udara. Oke, kita tulis nomor 1. Kincir angin. Kincir. Sekarang angin. Angin. Ya, kincir angin. Sekarang untuk api lagi. Matahari. Matahari adalah salah satu sumber api. Kita tulis di bagian kotak api. Matahari. Ya, sudah ya. Untuk kincir angin dan mataharinya sudah. Gambar selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kedua ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua ya, yaitu gunting dan tempelkan gambar sesuai manfaat air, api, udara. Di sini sudah ada gambarnya yang akan kita gunting. Dan di sini sudah ada kotak-kotaknya yang akan kita tempelkan ya. Kita lihat dulu ya kotak yang pertama. Di sini ada manfaat api. Kita lihat manfaatnya. Yang pertama untuk memasak. Yang kedua membakar sampah. Nah, yang kedua manfaat air. Manfaat air untuk apa ya? Yang pertama untuk mencuci baju. Yang ketiga manfaat udara. Yang pertama untuk meniup balon. Dan yang ketiga bermain layang-layang. Nah, kita sudah tahu ya manfaatnya. Sekarang kita mau gunting gambarnya dan kita tempelkan sesuai ya dengan manfaat masing-masing. Ayo kita gunting gambarnya. Ya, gambarnya sudah selesai digunting ya. Sekarang kita kenali dulu gambarnya. Nah, gambar yang pertama, gambar orang sedang membakar sampah. Nah, gambar yang kedua adalah orang sedang mencuci baju. Gambar yang ketiga, orang sedang memasak. Gambar yang keempat, ada anak kecil yang meniup balon. Gambar yang kelima, anak-anak sedang bermain layang-layang. Nah, yang terakhir ada anak cewek sedang menyiram bunga. Oke, kita mau tempelkan ya. Kita lihat dulu di sini manfaat api. Yang pertama adalah memasak. Kita cari gambar memasak. Memasak. Ya, ini ya gambar memasak. Kita tempelkan ya. Kita beri lem dulu. Kita beri lem dulu pada gambarnya. Oke, kita tempelkan di kotak memasak. Ya, sudah ya. Nah, untuk manfaat selanjutnya, anak-anak kerjakan sendiri ya. Selamat mengerjakan.